Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ketemu lagi dengan Ibu Erni Wahyusari Ningsih di sini. Nah, hari ini bersama-sama kita akan belajar tentang pelajaran kelas 9 di bab 3, khususnya tentang pelajaran gereja yang hidup di dunia. Nah, untuk selengkapnya tentang pembelajaran hari ini, silahkan simak video pembelajaran berikut ini. Nama saya Sarah. Saya akan membantu kalian untuk mempresentasikan tentang materi gereja yang hidup di dunia. Dalam materi ini ada 3 subtema yang akan kita bahas. Subtema yang pertama adalah gereja yang memberitakan, yang terinspirasi dari peristiwa Pentakosta yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Untuk lebih jelasnya tentang subtema pertama ini, mari kita simak ilustrasi berikut ini. Ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu, Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan negara daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut orang Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 murid rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai, kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kau sangka, karena hari baru pukul 9. Tapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi hari-hari berakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah, dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini yang aku maksudkan. Ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat
dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari segala sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada di dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahkan aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku boleh berkata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Ia telah berbicara karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal ini kamu semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggalkan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, "Tuhan telah berfirman kepadaku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul setiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang,
Anak-anakku yang terkasih, pembahasan tentang materi gereja yang hidup di dunia dengan subtema kedua dan ketiga akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Melalui ilustrasi di atas, kita dapat belajar bahwa tugas gereja yang hidup di dunia tidak dapat lepas dari peristiwa Pentakosta. Dicurahkannya Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta menjadi peran penting terjadinya pertumbuhan gereja. Gereja sebagai pewarta atau disebut dalam bahasa Yunani kerigma menjadi dasar utama pertumbuhan jemaat. Adanya firman Tuhan yang diberitakan dan sikap hidup jemaat yang saling melengkapi, saling membantu satu dengan yang lain menunjukkan peran Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan umat pada jemaat perdana. Lalu bagaimanakah peran gereja yang hidup di dunia di masa sekarang? Kita akan jawab pertanyaan ini dalam video mendatang. Untuk mendukung video channel YouTube ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, tekan tombol like, dan jangan lupa share ya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.